Apapun mereka bilang, tekadku takkan hilang. Jalanku masih panjang, garis akhir yang ku pandang. Halo guys, kembali lagi di YouTube gue, Ardual Bevio. So, di video kali ini gue mau ngebahas asal-usul bocil Free Fire atau bocil toxic di Free Fire. Nah, pastinya kalian sudah tahu dong contoh-contoh bocil-bocil toxic itu kayak gimana aja. Contohnya kayak Bang Baywan Bang pakai CR kau. Nah, kayak gitu tuh yang kayak gitu. Teh buatan mana deh? Buatan Garena lah Bang. Ada aja ya. Oke. Jadi ini pendapat gua aja ya guys. Oke. Jadi kita langsung mulai dari asal usulnya. Oke, asalnya berasal dari tahun 2020 bulan 3. Kok gua bisa meyakinkan bulan 3 gitu? Oke. Kalian ingat waktu pandemi kita sampai diliburin sekolah? Nah, disitulah orang tua kita berpikir kalau yang nggak punya HP nih misalnya, orang tuanya berpikir untuk menyekolahkan anaknya dengan cara apapun, dan orang tua kita mengenal dengan yang namanya daring. Dan di situ orang tua kita mulai tertarik untuk mengajarkan anak kita secara daring, meskipun mengeluarkan beberapa biaya untuk beli handphone. Ya, meskipun mengeluarkan beberapa biaya untuk membeli handphone. Nah, jadi terus mulainya dari mana? Oke, mulainya dari sini guys. Bisa jadi bocil FF itu awalnya pas dibeliin HP seneng, tapi cuma buat nonton ini doang gitu ya kan, nggak nonton buat yang lain gitu. Misalnya kayak apa ya, kayak youtuber gaming gitu kan, kayak Miao, Winda Basura, atau masih banyak lain guys yang lain-lainnya. Di belakang gua dong. Tidak. Oke, jadi bisa jadi dia ini bertanya ke temannya, "Cok, lu main game apa di HP lu?" Nah, dibilang, "Gue main FF." "Itu game apa?" "Gamenya seru, Battle Royale," kata dia kan. Tertarik tuh, dia download dah di Play Store. Nah, pas dia download, ini kan kayak gimana? Awalnya katanya seru-seru aja kan. Nah, tapi lama-kelamaan, aduh, mati gue ini. Oke, nggak apa-apa. Nah, lama-kelamaan dia ini main Free Fire, dia itu makin toxic gitu ya. Misalnya dia ini kalah main nih kan, nggak terbiasa main game Free Fire kan, musuh-musuhnya jago-jago gitu, dia toxikin temennya, toxikin musuhnya. Misalnya pas mati tuh ya, di invite tuh musuh yang ngekill dia itu, di invite. Nah, dibilang, kok nggak sok jago kau gitu. Oke. Nah gitu kata dia. Terus musuh yang ngekill dia ini tadi bingung kan, emang ini gue salah apa gitu, kok ditosikin gitu ya kan. Nah terus saking keselnya si bocil ini pun akhirnya makin menafikan global orang-orang random, dan disitulah asal usulnya toxic bocil FF. Lalu asal usul mandang KD skin itu dari mana? Oke, asal usul mandang skin KD bisa dibilang dimulai dari bocil FF yang toxic, dan bisa dibilang bocil FF yang toxic ini top upnya banyak diamond. Jadi dia ini kayak orang kaya gitu ya, top up mulu. Nah terus gimana cara dia ngetosikin KD dengan skin itu? Jadi gitu guys, dia itu mungkin ngetosingnya seperti ini. Misalnya dia invite global nih, apa kau nih miskin kali nggak delete pas kah? Nah orang ini bingung nih, lah emangnya kenapa? Biasa-biasa aja kok gua main, nggak skin gini biasa. Allah, miskin kau, nggak ada shotgun ini ya katanya, nggak ada shotgun putar, nggak ada AWM, nggak ada elite pass. Nah orang yang bingung, ini orang kenapa ya? Mungkin lagi marah, mungkin lagi kesel. Nah cuma kalau udah sering kayak gitu ngomongnya, orang-orang di global jadi ikut-ikutan kena virus gitu ya, jadi kayak ngikutin kata-kata yang dikeluarkan bocil itu. Nah terus dibilang nih, Sultan, kau apa ya, misalnya kau miskin kah nggak ada skin. Nah orang ini marah kan, yang dikata-katanya itu pro player guys misalnya. Terus dibilang, Sultan aja kau kata pro player kan, tapi KD cuma satu. Kau tengok dong KD aku 3. Nah yang Sultan ini nggak terima nih dibilang kayak gitu, makanya ditosikin balik kan. Tapi ya gimana, tau lah bocil FF ya kan. Bocil FF itu kalau udah nggak terima kalah, ya tahu deh sendiri gimana caranya. Buy one yuk. Nah
Udah diajak buy one tuh sama pro player, tapi buy one-nya pakai cara orang. Nah, itulah asal-usul mandang KD dan mandang skin versi pendapatan gua. Lalu asal-usul main kena N gitu gimana bang? Asal-usul kena N emot-emot itu dari mana? Oke. Aduh, Krono. Oke, jadi ini masih pendapat gua lagi guys. Jadi asal-usulnya itu bisa jadi dimulai dari toxic guys, dimulai dari kesel. Misalnya kan dulu kita main FF zaman dulu itu biasa aja kan, biasa aja nggak ada toxicnya kita nge-N. Misalnya woi skill bocah main N, nggak ada, biasa aja. Kayak BNL, kalau kalian pernah nonton BNL, Ruok, Pepensut, itu kan jarang-jarang main N itu ya mereka ya. Nah terus bagian toxicnya di mana? Oke, jadi bisa dibilang dimulai dari gini guys ceritanya. Awalnya itu ada orang bocil yang kesel sama timnya yang nggak nge-end musuhnya gitu, yang udah dikenokin. Dia toxic tuh sama timnya, dikata-katain. Nah temannya yang bingung ini nanya, kok kenapa toxic ke kami? Nah dia bilang nih, kan kenapa nggak di end musuhnya, kan udah kenok tadi. Temannya bilang, ya sorry nggak sempet. Nah bisa dibilang disitulah asal usulnya orang-orang ini jadi lebih memilih nge-end musuh dibanding revive teman. Biasanya kalian tahu kan kalau orang-orang merasa sok pro gitu, jadi lebih mementingin nge-kill atau nge-end dibanding revive temannya dulu. Misalnya dia yang lagi nge-revive temannya nih, ya kaget aku nggak bohong aku. Oke, jadi bisa, aduh sampai mana tadi, ntar ya guys, gue ingat ya. Siap, lupa bocok. Gue ingat sampai mana tadi ya. Ntar guys, gue ingat. Sampai ini ya, sampai nge-N itu ya. Oke. Jadi saking keselnya musuhnya nggak di N sama temennya, dia memutuskan untuk lebih nge-N musuhnya sendiri dibanding nge-revive. Nah, seperti yang misalnya kalian alami di Clash Squad atau main dengan tim random, pasti sering yang kayak gini nih. Misalnya kalian udah di revive kan, udah bagus di revive, tapi tiba-tiba ada musuh yang lewat. Musuhnya lewat, cuma lewat gitu aja, dia nggak nyerang. Nah, terus teman yang revive itu tiba-tiba kabur, ngejar musuh, kalian ditinggalin begitu aja. Nah, itulah yang dinamakan nafsu nge-N atau nafsu nge-kill. Pas mati, kalian yang kenok tadi bilang, makanya revive, dosa main kill aja kau. Nah jadi kan sama-sama apa gitu ya, sama-sama bingung yang mana salah yang mana benar. Kalau kalian yang kenok itu mungkin merasa diri kalian yang benar, tapi kalau kalian di posisi orang yang mau nafsu ngekill itu, mungkin kalian merasa kalian yang kenok itulah yang salah. Kenapa kenok gitu mainnya ya kan. Nah, ada orang di mana-mana gila. Ntar guys, gue fokus dulu. Orang ini di atap nampaknya. Biji kau ya, di atap kau ngendok kau. Nah, jadi pas dia mau nge-end temannya masalah NN gitu, dimulai dari situ lah. Dimulai dari toksiknya juga. Cuma karena nggak sempat nge-end musuh, jadi lebih memilih nge-end musuh dibanding nge-revive teman. Oke, sekarang kita lanjut ke pembahasan selanjutnya, yaitu mandang apa? Ntar guys lupa. Emot ya, kalah emot. Nggak ada udah nggak asing lagi dengan kata kalah emot, menang emot. Nah, itu kenapa bisa begitu kejadiannya? Oke. Kalau kalian masih ingat dengan video-video beranda di TikTok kalian dulu yang 2019 atau 2018 ya, 2019 tau gue. Itu kan kalau kalian pernah ingat ada orang yang bikin konten ya. Kontennya ini kayak emote shoot, hanya saja bedanya ya gimana? Aduh. Hanya saja bedanya tidak zaman sekarang ya, karena dulu Pepeng shoot mereka itu dulu pakai sniper, bukan pakai AR. Nah, gimana tuh Pepeng shoot pakai AWM?
Nah gini guys, misalnya aduh. Oke, ini kayaknya lempar granat nih. Oh enggak kena. Orang ada orang lain, woy. Udah nggak mati. Ya, tereliminasi dong. Oke, guys, gue tadi main sampai nggak ingat guys, sampai mana gue fokus. Oh ya, masalah emot ya, oke. Jadi buat yang bingung, gimana tuh cara emot shoot tapi pakai AWM gini guys. Nah, misalnya kayak gini ya. Kalian nemu orang diem nih. Biasanya kalau nemu orang diem kayak AFK itu nggak udah nggak asing lagi kalau kalian mengincar kepalanya. Nah, terus kalian emot nih, incar kepalanya ya kan. Tapi pakai emot gitu. Aduh. Nice. Nah, misalnya kayak gini guys, anggap saja ya. Itu dia ada bot. Ada bot nih, bentar. Nah, anggap aja bot depan gue ini adalah musuh yang lagi AFK ya. Anggap saja musuh yang dia hilang. Oke, udah nggak usah repot-repot. Kita cari cara lain. Misalnya gini ya. Misalnya tembok ini. Misalnya nih, ada orang AFK depan gue nih. Nah, terus gue emot nih ya. Misalnya gue emot jungkir balik nih. Nah, emot salto nih, ya. Put headshot gitu ya kan. Atau gini. Nah, itulah yang dulunya disebut emot shoot menggunakan AWM. Karena zaman dulu emot shoot itu nggak mengenal yang namanya memakai sniper ya. Memakai AR kayak SKS, Speedy, Woodpecker, Shotgun. Enggak, zaman dulu nggak pakai itu guys, pepeng shootnya lain. Nah, buat yang nanya, emangnya pepeng shoot dulu asal usulnya dari mana sih? Apakah dari sniper atau mungkin ada yang pernah ngalamin? Oke, setahu gua asal usul pepeng shoot di game ini ya, itu dimulai dari game yang namanya PB. Nah, buat yang nggak tahu PB itu game apa, jadi PB itu adalah game waktu gua masih bocah atau game-game rental gitu, game-game warnet ya. Nah, serunya dia ini bisa mabar dengan teman-teman kita, kayak misalnya teman beda warnet, teman yang mainnya di laptop, di rumah gitu. Nah, cuma gamenya ya banyak cheaternya guys. Jangan ditanya cheater mana yang keras dibanding FF. Oh, cheater game itulah yang lebih keras ya gitu ya. Ada kata lain ya, game paling keras cheaternya apa. Nah, terus gimana nih asal usul ngemot itu yang suka ngetoxic ya, kita udah bahas belum ya yang ngemot yang toxic emot. Oke, kita bahas lah ya. Nah, jadi asal usulnya itu sama seperti yang knock and cuma dimulai karena keselnya, bisa jadi dia ini apa ya, dia ini keselnya karena ada orang jago pepeng shoot, apa misalnya nggak sengaja headshot lah pakai AWM pas headshot ya sambil emot gitu ya. Terus saking keselnya nih, misalnya dia ngenokin pro player nih, dia bingung kan mau diapain. Nah yaudah, dia nggak ada cara lain selain di emotin. Ya bodoh kali. Nah jadi misalnya nih misalnya musuhnya mati nih, kita bingung mau diapain, udah kita emotin. Nah, penontonnya juga pasti bingung atau kesel gitu ya kan. Mentang-mentang kita ngekill aja udah ngemot-ngemot gitu. Nah, sebenarnya itu pun biasa aja sih bagi gue ya. Buat yang sering mengalami ya kan, diemotin di kelas squad itu udah biasa, itu udah sering malahan. Gua kenok diemotin. Mereka menang, kita diemotin gitu ya. Nggak terima diemotin, kita balas nih, kita balas. Terus kita menang, comeback, kita emotin balik. Mereka nggak terima, akhirnya pun double vector. Terus pas mereka kalah, bisa-bisanya mereka nginvite kita, bilang
Weh, cuma kebetulan nih kau itu menangnya comebacknya. Cuma kebetulan alasannya inilah, itulah, AFK lah. Banyak ya alasan-alasannya. Nah terus apa lagi nih yang harus kita bahas dalam masa-masa bocil toxic di Free Fire? Bentar ya guys ya. Oh ya, oke. Sekarang masalah akun. Asal usulnya akun Free Fire yang hilang. Wah, ini banyak banget nih akun-akun all yang hilang ini. Gimana bisa hilang akunku bang? Padahal aku rawat baik-baik loh bang. Nah, jadi gini guys, masalahnya dimulai dari player new. Player new yang tidak punya akun Free Fire yang all, atau player all yang akunnya dijual tapi dia menyesal akunnya dijual tapi pengen main FF lagi gitu ya. Oke, kita ambil saja dari cerita tentang player new. Oke, saking keselnya player new tidak punya item-item all kayak player all gitu, akhirnya si player new ini belajar tentang hacker. Misalnya dia ngebajak akun orang, ngebajak ini itu ya kan, banyak. Nah terus kenapa dia ngebajak akun kita gitu ya? Gak ada kata lain selain dia mengincar set yang disukainya. Misalnya topi season 2, season 1 ya, topeng season 1, baju kaos hitam polos, celana Angelin, atau yang biasanya disebut celana malaikat, jenggot Ben L, terus apalagi banyak lah. Nah bisa jadi dari situlah mereka suka ngehack akun-akun orang player all yang punya set diimpikannya ya. Terus gimana nih bang, kok makin banyak player hacker ini? Oke, jadi mereka bisa jadi salah satu korban dari akun yang dihack dan mereka ingin balas dendam dengan cara apapun, tapi sayangnya akun mereka tetap tidak kembali gitu ya. Nah yaudah, karena nggak bisa dikembaliin, akhirnya mereka pun ngebajak akun orang lain. Kalau dibajak akun orang lain padahal akunnya nggak bersalah ya, gitu juga. Aduh gitu juga guys, pendapat juga. Aduh sih kesini juga sih ya, ngeliat player all yang akunnya tiba-tiba hilang gitu. Cuma masalah di hack pun gua sedih cok saya ngomongnya. Aduh, astaga, ngekill juga sih. Oke, jadi karena saking ngendok kau ya, kill 1 kau, nggak nyambung. Oke, karena saking keselnya nggak bisa ngebajak akun yang dihack itu ya apa, dia akhirnya pun membuat link phishing ya. Misalnya dia mau ngehack akun yang ini, nggak bisa, akhirnya dia memikir untuk cara yang lebih baik, yaitu adalah membuat link phishing. Tuh siapa di sini dulu pernah dibodoh-bodohi dengan link phishing guys? Gua main PB dulu pernah ya guys. Itu berapa akun itu? Gua dulu akun pertama gue itu, cara gue itu dihack. Kenapa? Ya diambil guys dengan orangnya, karena gue percaya dengan yang namanya link phishing. Gue percaya yang nukerin ini itu secara gratis, harinya lama banget, terus pas nggak lama kemudian akun gue diambil. Begitu juga player Free Fire yang mungkin pernah dibodoh-bodohi dengan link phishing. Oke, segitu saja ya guys ya konten gue tentang asal usul toxicnya bocil FF, atau asal usulnya kemarahan mulainya di Free Fire ini. Oke, jika kalian punya rekomendasikan apa-apa lagi yang harus gue bahas, silahkan tulis di kolom komentar teman-teman, agar bisa gue bahas nanti ya, apakah omongan gue tadi diulang-ulang. Oke, thank you guys, see you next time video.